Halo, salam jumpa, salam sehat, dan salam satu tujuan. Teman-teman, hari ini kita tutorialnya masih di kebun pisang untuk mengenai tata cara kita merawat pisang, karena pisangnya sudah mulai minta perawatan ya. Karena setiap hari kita yang diocehkan cuman merawat pisang dan merawat pisang. Tapi karena video kita ini di kebun pisang, ya yang kita kisahkan pisang ya teman-teman ya. Tapi kalau nanti video kita itu di kebun karet dan lain-lain, itu pastinya begitu. Tinggal permintaan yang punya kebun teman-teman. Kebetulan ini kebunnya Pak Budi ini minta diterjemahkan apa cara bagaimana untuk cara merawat pisang. Tapi jangan lupa subscribe, share, dan komen, dan tombol loncengnya ya. Jangan sampai ketinggalan supaya channel kita tetap bertemu sama kalian setiap hari teman-teman. Jadi teman-teman, untuk pembahasannya selanjutnya adalah kita cara merawat pisang ini, terutama anaknya teman-teman ya. Anaknya yang terlalu banyak, ya yang seperti itu. Nah seperti itu habis bekas kita suruh buangi ya, kemarin dibuangi dah itu tinggal ingu 2 aja, 3 itu teman-teman, tinggal 3. Yang besar 3, terus yang sebelah sana kecil 2 itu mau dicabut teman-teman, mau ditanam di bawah ke lahan sebelah ya. Itu caranya. Jadi kalau untuk perawatannya, cara tanam ini cuman untuk cukup 3 yang diingu teman-teman ya. 3 batang yang kita pelihara. Terus ini kalau yang 2 ini sudah dipanen, yang 3 ini muncul berlomba lagi, berlomba untuk mengeluarkan buah ya teman-teman, mengeluarkan kembang. Jadi supaya kembangnya bagus, buahnya bagus teman-teman, kita sampah ini dikumpulin di sebelahnya. Misalkan ada kayak ini tanahnya agak miring ke timur ya, kita di sebelah baratnya kita kasih, atau sebelah yang penting agak atasnya lah yang kita kasih sampah ini teman-teman, supaya bisa cepat bagus. Supaya termasuk ini teman-teman, sampah-sampah ini kita masukkan di atasnya ya, di atas pohon, bukan di atas pucuk ya, di atas pohon sana ya. Seperti ini halnya teman-teman, yang pisang ya yang kecil. Nah seperti ini kita taruhnya sebelah sana. Nah itu, nah seperti begitu teman-teman ya. Jadi untuk tata cara kita menghemat pupuk, artinya teman-teman menghemat biaya pupuk kita dari kompos tadi ya. Terus untuk selanjutnya, setelah ini anaknya sudah dikurangi teman-teman, kalau ada daun yang kering, yang kuning, itu langsung dibuang ya, langsung dibuang. Jangan sampai ada yang kuning, karena yang kuning atau yang kering itu nanti akibatnya menyedot zat yang untuk mau ngisi ya, pisang mau ngisi itu ya. Jadi yang sudah nggak produksi, daun itu langsung dibuang teman-teman, supaya masih tetap bagus ya. Kayak ini kan, ini sudah dibuangi semua teman. Nah itu tinggal aja masih ada 4 yang daun tua. Ini 4 kan, ini baru mulai ngisi. Kalau ini sudah baru kemarin dibuang, ini sudah mulai ngisi teman-teman ya. Jadi tata cara untuk kita mengelola budidaya kebun pisang begini ini teman-teman ya, supaya kelihatan rapet, hasilnya pasti lumayan gitu ya teman-teman ya. Karena kalau rapetnya sampah, artinya rapetnya sampah itu begini teman-teman, daun yang kering tanpa dibuang, terus anaknya tanpa dibuang, itu akhirnya rapet gini ya. Setelah rapet itu, untuk zat makanannya dia itu kurang teman-teman. Makanannya dia itu disedot sama itu tadi, anakan tadi ya, disedot anakan sama pelepah yang kering. Jadi teman-teman sekalian yang masih pemula budidaya pisang, itu harus diperhatikan 1 anak, 2 daun yang tua ya. Daun yang tua langsung harus dibuang supaya bagus teman-teman, buahnya isinya mentes-mentes ya. Nah kalau kalian tidak mau buangi ya, buahnya kecil teman-teman ya, buahnya kecil gepeng, terus pembeli ini takut teman-teman, takut dikiranya buah itu mudah. Nah itu, jadi tata cara kita untuk pertanian di
Kalimantan Timur termasuk di Indonesia ini kebanyakan kan masih belajar ya, belajar nanam pisang teman-teman. Jadi yang belajar nanam pisang ini tata caranya, kalau nanamnya udah dari dulu udah ada. Cuman kalau orang-orang zaman dulu kita hanya tanam, cangkol tanam tinggal, cangkol tanam tinggal. Kalau bisa teman-teman, mari kita sharing, kita rawat sebaik mungkin tanaman pisang itu. Kita samakan dengan kita nanam cabai ya. Setiap saat kita perlu perawatan cepat. Jangan sampai kayak orang-orang kita yang dulu-dulu teman-teman di Kalimantan ini, habis tanam kita tinggal, nanti 3-4 bulan baru kita datangi. Jangan, kalau bisa ya, kita rawat untuk pemupukan, kita rawat untuk disemprot juga teman-teman kalau kita ada hamanya, karena ada hama juga ya. Walaupun pisang ini semakin banyak penanaman pisang semakin hamanya banyak. Nah, terus ini teman-teman, ada juga yang orang kena mengatasi virus teman-teman ya. Untuk virus biasanya yang kena virus ini pisang ini teman-teman, pisang kepok alias sanggar di sini. Itu kalian rajin taburi kapur ya, misalkan kapur dolomit kanan kiri atau di tengah pohonnya itu, di tengah dapuran itu enggak masalah teman-teman. Itu kalau bisa diusahakan sebulan sekali taburi dolomit teman-teman ya, taburi dolomit. Terus ada satu hal lagi yang lebih penting teman-teman, kalau misalkan ada pembeli pisang, tengkulak pisang yang mau pengen beli, harus pakai parang kalian sendiri, jangan parang dia. Kalau parang dia takutnya habis nebang yang di daerah-daerah sana, di parang ini masih ada getahnya yang kena virus tadi, nular teman-teman ya. Jadi diusahakan yang mau beli pisang kalian yang nebangkan supaya tertib, bagus dan aman ya. Jangan sampai itu nebang sendiri nggak apa-apa, nebang sendiri nggak apa-apa, jangan teman-teman. Itu takutnya parang ini habis untuk nebang di mana-mana, terus di nebang tempat kalian, itu bisa terjarat virusnya itu teman-teman ya. Virusnya bisa menular ya. Karena kalau sudah dalam satu lokasi ini virus satu aja, semua kena teman-teman. Kalian akan rugi ya. Karena virus ini nggak kelihatan teman-teman, tahu-tahu isinya hitam ya. Kalau yang paham kena virus itu dari daunnya teman-teman, daunnya sudah semburatnya nggak jelas itu, ijunya itu nggak bagus, tahu-tahu itu buahnya udah kena virus juga. Jadi makanya perlu diketahui teman-teman, kalau ada pembeli pisang yang mau nebang sendiri, kalau bisa dilarang. Boleh nebang sendiri tapi pakai parang kalian sendiri ya, pakai parang yang punya pisang, supaya virus yang dari parang orang ini tadi nggak nular ya, nggak nular ke tanaman kita. Karena biasanya teman-teman, seperti saya yang satu lokasi dulu, saya ya sudah sana tebang dulu Pak Le, tebang sendiri Pak Le. Yang setahun itu nggak kena apa-apa teman-teman, begitu dia nebang 2 kali aja, satu lokasi itu hampir 30% yang kena virus teman-teman ya. Jadi sampai sekarang ini kena virus semua, akhirnya tak jadikan hutan lagi. Kita peraikan tanah itu sekitar 1 tahun ya. Nanti setelah tahun depan baru kita buka. Itu tadi teman-teman, penyakitnya awalnya setiap orang beli saya sendiri yang nebangkan, saya suruh ngangkut tengkulaknya itu lah. Waktu itu saya kelengahannya, saya lagi sibuk, dia datang, ya sudah sampai nebang sendiri. Nah itu akhirnya kita rugi teman-teman. Ruginya itu tadi virusnya menjalar ke kebun kita. Itu loh teman-teman. Artinya barang sepele jadi rusak kebun kita. Nah sepelenya apa? Kalau cuma suruh nebang aja setiap orang bisa. Cuman di parang ini loh teman-teman, yang bekas getah pisang dari mana-mana itu yang untuk dia nebang tadi, pisang orang sana kena virus atau enggak dia kan enggak tahu itu loh. Jadi itu untuk pengalaman dan pelajaran kita, khususnya petani pisang yang pemula teman-teman. Jangan sampai kita itu tergiur, tenaga kita disayangkan untuk nebang tapi tanaman kita rusak teman-teman. Itu ya cara kerja kita teman-teman. Hati-hati bidang penebangan pisang, karena sudah panen ini udah final teman-teman.
Cuman sudah final kalau kita sampai kena virus. Nah, itu virus itu obatnya susah teman-teman. Virus pisang ini karena jarang yang tahu obatnya. Oke, terima kasih teman-teman. Semoga bermanfaat. Sampai jumpa.